Halo Sobat Rista, balik lagi dengan gua Okta. Nah, video kali ini nih gua juga mau ngebahas kayaknya di jalan-jalan sekarang nih lagi kenceng-kencengnya nih ya, motor listrik, terus ada mobil listrik juga. Nah, kebetulan nih gua juga mau kasih tahu kalau Ridista kemarin ini kan udah kerjasama nih sama si VR. Dan kabar gembiranya kita juga sudah mulai kerjasama dengan Uinfly ya. Jadi buat teman-teman nih, apa sih keunggulan beli di Ridista sama Uinfly Official? Yang pasti Ridista itu udah official store juga dan barangnya pasti original dan yang pasti lebih murah daripada Uinfly Official. Dan tanpa basa-basi lagi, gue juga mau ngejelasin kalau ada beberapa pertanyaan nih kalau misalnya bagi sobat-sobat Ridista yang udah beli Uinfly sama Ridista nih, ada beberapa pertanyaan, jadi gue bakal bacain pertanyaannya dan gue bakal ngejawab semuanya. Pertanyaan yang pertama, untuk Uinfly sendiri garansinya nih apa aja dan berapa lama nih untuk garansinya? Uinfly ini juga udah mengcover garansi dinamonya 1 tahun, baterainya itu 6 bulan, dan garansi rangkanya ini sampai 10 tahun. Jadi jangka waktunya juga cukup lama ya, 1 sampai 10 tahun. Wow, itu lumayan juga. Dan bagaimana cara perawatan yang benar untuk baterai Uinfly-nya sendiri, karena kan baterai Uinfly itu belum lithium seperti VR. Nah, ini gue juga bakal ngebacain dari Uinfly officialnya gimana cara kita supaya pemakaian yang benar sih. Nah, untuk tips yang pertama, untuk pertama kali unit diterima, kalian harus melakukan pengecasan tuh selama 4 jam. Yang kedua, untuk pemakaian dan perawatannya, bersihkan fisik baterai dengan cara mengelap untuk mengantisipasi menumpuknya kotoran ataupun karat. Berarti harus dibongkar dong, Bos? Iya, itu harus dibongkar. Nah, jadi untuk bongkarnya sendiri juga nggak gimana-gimana susah. Jadi ntar gue juga bakal kasih tipsnya untuk di next video. Dan yang ketiga, usahakan lakukan pengecasan daya baterai berkurang 1 sampai 2 strip dengan waktu pengecasannya kurang lebih 4 jam. Untuk yang selanjutnya, harus menggunakan charger original bawaan pabrik. Kan biasa nih orang Indo suka cari barang-barang yang OEM atau bukan yang ori. Nah, ini Uinfly-nya sendiri dia menekankan supaya kalian semua tuh pakai yang original, jadi baterainya pun awet sehingga kalian nggak perlu gonta-ganti. Dan gue juga udah ngomong sama orang pabriknya, untuk baterainya sendiri itu kira-kira tahannya bisa sampai 2-3 tahun. Yang selanjutnya, hindari kekosongan daya baterai karena akan merusak sel di dalam baterai. Apabila ditemukan kondisi daya baterainya kosong 100% nih, jadi kalian udah gunain dari 100% sampai 0%. Nah, itu beda nih cara ngecasnya. Jadi kurang lebih selama pengecasannya itu 8 jam dan usahakan memberikan jeda 2 jam sekali dengan mencabut charger untuk mengantisipasi panas pada baterai. Tapi itu ya, Bos, nggak disarankan ya? Iya, nggak disarankan karena seperti handphone aja ya. Iya, jadi kalau misalnya handphone tuh lebih baik kalian kayak misalnya 20% atau 10% cas. Jadi itu bisa mengawetkan baterai kalian. Jangan sampai 0%, itu malahan yang lebih bahaya sih. Dan akan lebih baik kalian melakukan timer. Nah, ini kayak misalnya ada merek Bardi lah atau merek Fantech Smart Life. Nah, jadi kalian bisa beli tuh chargernya karena itu kan ada kalian bisa kontrol di handphone. Nah, itu bisa salah satu opsional juga buat kalian. Kalau misalnya ngecas nggak perlu kalian tungguin, tinggal gunain di smartphone kalian. Dan yang terakhir, apabila berencana pergi nih sehingga unit tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, usahakan untuk menonaktifkan saklar MCB-nya dengan merubah saklarnya ke arah yang off. Jadi jika unit tidak digunakan waktu yang cukup lama, itu nggak disarankan ya. Segera melakukan pengecasan selama kurang lebih 1 jam sebelum kalian pakai kembali. Dan yang terakhir, yang paling sering nih, si T3 itu udah bisa belum sih urus STNK atau BPKB-nya? Dan
di Uinfa officialnya dan gue udah nanya sama orang pabrik. Sekarang untuk detik ini nih ya, untuk video ini udah tayang, sudah bisa untuk STNK-nya udah bisa. Jadi kalian udah bisa pakai T3-nya keluar jalan besar lah. Caranya gimana bos? Nah, ini caranya gue bakal kasih linknya di bawah. Kalian tinggal klik aja. Nah, pas kalian klik, maka akan muncul seperti ini nih. Formulir ya, kayak semacam isi data itu. Betul. Nah, isi data itu buat ke orang pabrik. Jadi sehingga orang pabriknya itu bisa kasih kayak surat pemakaian motor. Jadi akan dikirimkan ke kalian. Nah, kalian langsung ke Samsat. Kira-kira nih berapa lama untuk pengurusan STNK-nya, dan untuk pahit-pahitnya sendiri kata orang pabriknya 1 bulan. Tapi paling cepat bisa hanya 2 minggu. Dan cara pengurusan formulirnya, ini gue bakal kasih tahu step-stepnya. Jadi untuk yang di bagian pertamanya ini, kalian kan ada tulis nih, misalnya kalian punya motor G2 atau N9 yang lama, atau Love Summer yang lama, atau Blue Whale. Nah, kalian bisa pilih di sini nih. Dan alamat pengiriman berkasnya itu kalian klik aja di sana dan tulis alamat rumah kalian yang banyak orang lah. Jadi sehingga surat itu ketika dikirim kalian bisa terima. Dan untuk warnanya sendiri kalian bisa tulis, dan nama pemilik dan nick KTP kalian bisa tulis juga di situ. Alamatnya samain sama dengan si alamat pengiriman berkas. Dan nomor mesinnya ini ada di bagian belakang ya Mas ya? Ada di dinamonya. Oh, ada di dinamonya dan Di ban belakang biasanya. di ban belakang, dan juga nomor rangkanya ada di bagian. Kalau T3 itu di dashboard bawah itu di depan ada apa kayak semacam pintu kecil itu nanti. Nah, ntar kalian tinggal dikasih B-roll-nya aja ya. Jadi buat temen-temen yang kalau mau cari nih bagian nomor rangkanya di mana, nah untuk khusus T3 kita kasih fotonya. Dan untuk nomor WhatsApp-nya kalian bisa lampirkan, dan nomor KTP-nya bisa kalian lampirkan. Foto unitnya dari jauh aja kalian bisa foto. Oh, Ya, satu lagi. Apa? Itu yang untuk masalah formulir. Itu bukan itu ya, intinya bukan buat STNK kan itu. Iya, itu bukan gua tekanin lagi, itu bukan STNK, tapi itu untuk orang pabrik, sehingga kalian kirim ke orang pabriknya itu, dan orang pabriknya itu kirim fakturnya itu ke kita, sehingga kita bisa klaim ke Samsat buat bikin STNK. Oh, gitu ya. Nah, itu menurut gue sih banyak banget yang nanya soal T3 gimana cara STNK gitu-gitu, dan ini udah gue jelasin dari video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang mempunyai motor-motor listrik, dan dukung motor listrik buat bisa kedepannya biar bisa lebih maju. Gua Okta, gua pamit undur diri. Like jika kalian berkenan, dan juga subscribe jika kalian berkenan. See you di next video. Bye bye.